Yang terakhir dan yang paling kita nanti-nantikan, kita saksikan drama dari SMA NU Junti Nyuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia lahir cuma telanjang, manusia mati cuma tanah gersang. Mereka bermain, bekerja, menikah, dan wafat. Pada mulanya manusia putih, suci, bersih, tanpa noda dan dosa. Namun dalam perjalanan hidupnya, godaan dan nafsu duniawi datang menghampirinya. Kadangkala manusia mampu menangkal dosa-dosanya dengan berbuat baik, berperilaku santun, bertasbih, berzikir, dan menjalankan sholat 5 waktu. Tapi banyak juga manusia yang rapuh dalam berperilaku sehari-hari. Brutal, egois, mau menanya sendiri, miskin hati nurani sehingga akhirnya duka nestapa bersamanya. Hancur luluh hidupnya tanpa cinta di sekelilingnya. Salah siapakah ini? Hari ini kan papa mama kan gak ada di rumah. Bagaimana kalau hari ini kita bolos sekolah saja? Wah, itu ide yang bagus sekali. Hari ini kita bolos sekolah karena ada pelajaran yang susah. Daripada kita pusing-pusing, mendingan kita bersenang-senang toh. Aku pun juga setuju, mendingan kita bersenang-senang saja. Di rumah ini ada audio musik kan? Wah, mendingan kita happy-happy nih. Daripada kita pusing-pusing mikirin ulangan, pusing-pusing mikirin tugas sekolah, lebih baik kita lupakan itu semua. Kita happy-happy aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kenapa ruang tamu jadi berantakan? Kayak kapal pecah deh. Bukankah ini waktunya Aden sekolah? Apakah Aden boleh sekolah? Apaan sih Bibi ikut campur urusan saya? Bibi di sini cuma pembantu, ngapain ngurusin saya? Pergi sana. Astagfirullah Den, saya ini sudah 30 tahun bekerja di sini dan Aden pun sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Saya cuma mengingatkan. Bi, apa Bibi nggak mendengar? Bibi ini di sini cuma pembantu. Tolong tahu diri dong. Jangan berkhutbah di sini. Sekarang Bibi pergi dari sini. Wah, ini masalahnya jadi gawat. Kalau mamamu tahu hari ini kamu membolos sekolah, pasti mama papamu marah. Sekarang bagaimana caranya kita harus bikin siasat supaya Bibi diusir dari sini, sehingga kita bisa selalu hura-hura dan bersenang-senang. Itu mah beres, saya sudah mikirin itu. Saya sudah mencari solusi jalan keluarnya. Anak orang kaya itu merasa sakit hati karena ditegur oleh bibi si pembantu rumah tangga. Sekelompok anak itu memiliki rencana jahat untuk memfitnah bibi, sehingga sang juragan pemilik rumah murka kepada si bibi. Tanpa berpikir panjang, sang juragan kaya raya itu mempercayai kata-kata anaknya, sehingga bibi yang tidak mengerti apa-apa itu kena damprat, kena marah. Hati bibi terluka karena pengabdian yang tulus selama ini
telah dinodai dengan tuduhan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Bibi. Ampun, ini pekerjaan siapa? Kenapa baju kesayangan saya bisa terbakar setrika? Ya Tuhan, ini belinya mahal di Singapura, bukan di Tegal Gubuk. Kenapa bajuku menjadi hancur? Kenapa sih Mama teriak-teriak? Memangnya ada apa Mah sampai mengebarkan begini? Kamu tahu kan, ini baju mama yang mahal, yang belinya di Singapura itu. Kenapa menjadi hangus seperti ini? Oh, itu. Masa Mama nggak tahu kalau Mama pergi itu, Bibi itu kerjaannya cuma ngelamun, nggak kerja Mah. Tadi aja aku lihat Bibi menyetrika baju Mama sambil mainan HP, makanya hancurkan Mah. Ya ampun, aku lagi baca koran, kenapa pada ribut semua? Ini lagi ada apa? Benar, ini perbuatan Bibi. Bener Pah, kalau enggak percaya tanya teman-temanku yang kemarin pada main kesini. Bibi, cepat ke sini. Ada apa juragan? Kok teriak-teriak? Saya kan lagi masak di dapur untuk persiapan makan siang hari ini. Sudahlah, tidak usah muter-muter pura-pura tidak tahu. Lihat ini, pasti ini perbuatan Bibi kan? Loh, kenapa baju Nyonya kebakar setrika? Sudahlah, jangan pura-pura tidak tahu. Bukankah itu perbuatan Bibi yang tadi sore? Astagfirullahaladzim, saya tidak tahu masalah baju Nyonya yang terbakar. Masa saya berbuat sejahat itu? Bibi tahu kan, sekarang saya menjadi pejabat tinggi dan saya sibuk sekali. Kenapa kamu saya percaya malah berbuat seperti ini? Saya tidak bersabar lagi. Sekarang juga kemasin barang-barangmu dan keluar dari sini. Baik, kalau memang itu keputusan sang juragan, saya sangat percaya Allah tidak tidur. Suatu ketika kebenaran pasti akan muncul dan akan kita pahami bersama. Bibi yang merasa sudah mengabdikan diri di rumah sang juragan selama berpuluh-puluh tahun, tapi merasa diremehkan dengan sebuah peristiwa yang belum tentu kebenarannya. Bibi sedih, bercampur kecewa karena telah diusir oleh sang juragan secara semena-mena. Sesampai di rumah, Bibi bercerita dengan keluarga. Meskipun Bibi masih terasa sedih, justru semua keluarga memberikan semangat, sehingga Bibi merasa lega dan tetap semangat dalam menjalankan kehidupannya. Kenapa Bu? Saya perhatikan dari tadi Ibu murung. Sepertinya Ibu sangat sedih. Apa ada masalah? Kalau ada masalah, cerita dong sama Bapak. Iya Bu, biasanya pulang kerja Ibu ceria. Ini kenapa Bu? Aku buatkan teh manis saja tidak mau diminum. Ayolah Bu, cerita ada apa, jangan bikin aku penasaran. Dan nanti aku juga ikut bersedih loh. Apa Ibu dimarahin oleh sang juragan? Karena saya perhatikan biasanya Ibu pulangnya sore, tapi ini kok baru jam 8 sudah pulang. Sudahlah Bu, cerita saja supaya Ibu merasa ringan. Aku tidak mau Ibu berlarut-larut dalam kesedihan. Baiklah, Ibu akan bercerita. Sebetulnya, mulai tadi pagi, Ibu sudah dipecat oleh sang juragan. Ibu dituduh menghanguskan baju kena setrika kesayangan Nyonya. Padahal, pagi itu Ibu belum menyetrika. Ini benar-benar fitnah yang sangat menyakitkan bagi Ibu. Sudahlah Bu, tidak usah dipikirkan terlalu dalam. Semua ini pasti nanti akan ada hikmahnya. Yang penting sekarang
kita menjalankan kehidupan ini dengan hati yang tulus, jujur, dan tidak punya niatan jahat. Sudahlah Bu, mendingan kita usaha kecil-kecilan saja dagang depan rumah. Wah, kita setuju sekali Ibu, kita usaha kecil-kecilan. Tapi kalau dengan niat baik, tekun, dan jujur, pasti hasilnya berkah. Saya nih heran, uang SPP selalu tepat waktu, tapi kenapa saya nggak naik kelas? Itu wali kelas keterlaluan. Kamu nggak boleh begitu. Kalau kamu nggak naik kelas, berarti nilai kamu jelek. Kamu jangan seuzon dulu sama wali kelas. Hei, kamu jangan sok pinter, sok tahu. Apa maksudmu kalau nilaiku kurang bagus? Bro, jangan begitu. Jangan ngegas, santai aja lah. Alah, kamu belagu Rifa. Mentang-mentang kamu juara kelas, kamu jadi sombong. Lalu apa maksud kamu datang ke sini? Cuma mau menghina dan meremehkan? Udah, hajar aja bro. Rifa emang orangnya belagu. Dia datang ke sini cuma mau menghina kita-kita aja, iya kan? Astagfirullahaladzim. Aku datang ke sini cuma mau ngasih semangat kamu bahwa kegagalan seseorang itu bukan akhir segala-galanya. Kalian semua masih punya kesempatan lebih baik. Kupingku makin lama makin gatal mendengar omongan Rifa. Kamu tidak tahu siapa saya. Saya jagoan di sekolah ini. Setiap ada tawuran pelajar, akulah yang paling depan. Apa perlu kuhancurkanmu kamu? Sabar bro, sabar. Ini pasti pengaruh obat nih sehingga kamu lepas kendali. Kata-katamu ngawur, pasti kamu minum. Mulutmu bawa alkohol. Sekarang pulanglah kalian. Buat apa ribut-ribut di sini? Kita ini teman satu kelas, kita ini saudara. Ini lagi tambah belagu. Roda kehidupan manusia senantiasa berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Sang juragan yang memiliki harta melimpah ruah itu terlena kalau kekayaannya yang didapatkan dari korupsi atau sesuatu hal yang tidak benar, maka malapetaka pun terjadi di keluarga sang juragan. Sang juragan yang sedang asik bersuka cita, tiba-tiba kedatangan tamu yang tidak diundang. Petugas KPK yang membawa barang bukti bahwa sang juragan melakukan korupsi, maka hancurlah jiwa keluarga sang juragan itu. Mereka yang biasa hidup enak sekarang harus menjalani getirnya hidup. Rumah kita sudah disita, sekarang kita harus tinggal di mana? Iya Pak, sekarang kita mulai hidup dari nol lagi. Dan saat ini kita harus pergi kemana? Papa, saya lapar. Sudah 2 hari 3 malam tidak makan. Iya mah, kita harus bagaimana ini? Saya tidak sekolah dan kita makan pun sudah tidak teratur dalam keadaan seperti ini. Saya bisa mengambil hikmahnya. Dulu waktu papa mama banyak uang, saya tidak menabung dan tidak mengikuti les keterampilan. Saya salah hidup ketergantungan dari papa mama. Jadi ini kalian yang mondar-mandir dari tadi mencari makanan di tempat sampah. Dulu kalian kan orang kaya yang sombongnya minta ampun. Sekarang baru tahu kan bahwa harta dan benda ini tidak akan kekal abadi. Makanya jangan suka meremehkan orang lain. Tolong jauh-jauh dari sini. Iya, sekarang pergi dari sini. Gara-gara kalian para pemulung di sini terganggu tahu. Kalian bisa pergi nggak sih? Apa perlu diusir dengan paksa? Apa perlu saya manggil teman-teman saya untuk melempari batu ke kalian? Alhamdulillah, warung kita sekarang semakin maju dan laris ya nak. Iya Bu, alhamdulillah sekali. Sekarang
dagangan rumah makan kita semakin maju dan laris manis. Tetapi ingat, kita tidak boleh sombong. Kita tetap jadi orang yang rendah hati dan saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Iya Pak, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk saling berbagi kepada sesama. Iya betul Bapak, aku sangat setuju dengan pendapat Bapak. Dan aku sangat bersyukur mempunyai keluarga yang memiliki hati mulia. Betapa susahnya mencari sepiring nasi kalau bermodalkan minta belas kasihan. Saya jadi ingat nasihat guru saya bahwa seorang laki-laki harus memiliki keterampilan sehingga dapat digunakan untuk bekal hidup dalam mencari rezeki. Iya Kak, aku baru sadar sekarang meremehkan orang lain itu sangat tidak baik. Waktu papa mama banyak rezeki, saya bersikap sombong ke setiap orang. Mama, aku ini dosa sama Bibi. Sebetulnya Bibi itu tidak menghanguskan baju Mama dengan setrikaan. Itu saya yang fitnah, Ma. Sudah, nggak usah bersedih. Mama Bapak juga banyak salah karena selama ini tidak mengajarkan nilai-nilai budi pekerti dan sopan santun kepada kalian. Ya, selama ini Papa berburu harta, bahkan memuja harta sehingga lupa sholat dan lupa beribadah. Aduh, kok sudah banyak orang di sini? Apa Bapak, Ibu, dan kalian mau memesan sarapan? Permisi Pak, apakah saya boleh membeli nasi dan kerupuk? Tetapi uang saya cuma Rp5.000 dan saya tidak punya uang lagi Pak. Astagfirullahaladzim. Begini saja, ini kan hari Jumat. Saya sebut Jumat berkah. Setiap hari Jumat saya memberikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekarang saya akan menyiapkan sarapan pagi buat Bapak Ibu. Loh, bukannya ini nyonya besar? Astagfirullahaladzim, Bibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kelihatan lagi bersedih. Iya Bapak, saya ini orang tidak berdosa, saya ini orang tidak berguna. Anak muda seperti kalian mesti punya kesalahan. Sepatutnya semua anak muda pasti punya kesalahan. Dan dari kesalahan itu banyak para pemuda yang sekarang sukses, banyak pemuda yang sekarang mulia, banyak pemuda yang sekarang menjadi orang hebat gara-gara kesalahan. Iqbal, tidak ada hal putus asa buat diri kamu untuk menjadi orang yang galau. Di luar sana masih banyak harapan. Pemuda sekarang adalah pemuda yang berperan, tidak baperan. Pemuda kita adalah pemuda yang punya harapan. 20 tahun ke depan. Ya Allah, aku ini orang tidak berguna, aku ini orang berdosa. Kamu yang tawuran, yang narkoba, yang berisik, dan di luar sana, Bapak tidak akan bisa tahu kelak akan jadi apa. Mudah-mudahan Indonesia ke depan dengan Sumpah Pemuda ini bersatu, berjuang, dan meraih harapan menggapai Indonesia NKRI harga mati. Nggak kerasa ya, kami sudah menemani kalian dalam 1 jam. Kami presenter SMA NU Junti Nyuat pamit undur diri. Salam SMA NU Junti Nyuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.